Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA bertanya tentang ageman buat pamungkas yang bagus itu yang bagaimana. Begini ya saudaraku ya, sebenarnya sudah banyak saya buatkan edukasi dan saya bahas tentang benda-benda bertuah. Namun mungkin masih banyak juga di antara saudara kita itu tidak menyimak videonya atau tidak menonton videonya. Sebenarnya begini saudaraku ya, tentang benda bertuah itu banyak jenisnya. Namun yang jelas barangnya harus asli ori saudaraku. Itu yang harus dipahami. Dan dulu saya juga sempat membuatkan video testimoni tentang badar besi selonata, sekaligus menjawab pertanyaan saudara kita juga tentang badar besi selonata yang sudah banyak masuk ke WA. Badar besi selonata itu tidak semuanya juga bagus saudaraku. Namun kalau ada orang sebagian menganggap badar besi selonata itu tuahnya sama, orangnya berarti kurang pemahaman. Itu yang harus dipahami juga. Karena begini saudaraku ya, saya punya koleksi badar besi selonata itu meskipun banyak sekali, namun barangnya itu juga sortiran saudaraku. Jadi barangnya itu per bijinya memang sengaja saya pilih atau bahasanya saya sortir. Dan dulu saya juga membuatkan testimoni tentang badar besi selonata buat media sarana keselamatan atau buat kekebalan. Itu meskipun ditancapkan ke tanah, ya alhamdulillah tidak apa-apa saudaraku. Karena begini saudaraku ya, orang itu taunya kan ya benda bertuah atau jenis badar besi selonata itu buat kekebalan. Itu tadi sudah saya jelaskan, tidak semua itu bagus. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu yang harus dipastikan barangnya juga harus aktif saudaraku. Dan sering saya ingatkan juga, kalau saya pribadi itu mengutamakan barang asli ori dan yang jelas barangnya aktif. Seperti itu saudaraku. Dan kalau barang dari saya jamin keaktifannya. Itu yang harus dipahami juga. Tentang kekebalan ya saudaraku, banyak tahapannya. Kalau ilmu itu macam-macam, ilmu kanuragan soal kekebalan. Namun kebanyakan juga kalau diasalkan ke tanah itu banyak juga yang jebol. Dan dulu itu saya buat video tentang testimoni badar besi selonata yang pisaunya itu saya tancapkan ke tanah 3 kali itu saudaraku. Itu memang barangnya mampu saudaraku, barangnya mampu karena barangnya sudah saya sortir. Karena setiap ageman atau media sarana dari saya itu memang saya orangnya teliti saudaraku. Karena kalau dipakai buat media sarana keselamatan itu tidak bisa bahasanya main-main, harus benar-benar yang super bagus, bahasanya seperti itu. Dan tentang benda bertuah ageman yang lainnya itu,
Kalau badar pelosani saudaraku, kalau buat ageman pribadi yang sepasang dengan besi kuning saudaraku, itu kalau yang bagus barang peninggalan asli ori itu meskipun ditancapkan ke tanah itu insya Allah barangnya juga akan mampu saudaraku. Sedangkan badar psilonata saja itu saja ada yang mampu saudaraku, meskipun tidak semua, namun ada yang mampu. Apalagi kalau badar pelosani rajanya badar, rajanya besi, saya punya keyakinan banyak yang mampu saudaraku. Itu juga semoga saudaraku lebih paham. Dan kalau dipakai buat media atau jimat-jimat peluru, bahasanya jimat perang, itu ageman yang bagus pamungkas itu ya jimat roti kalung saudaraku, itu bagus juga kalau dipakai buat perisai. Kalau ada orang yang berniat jahat, bahasanya itu tidak suka atau mengirim bahasanya teluh tumbal dan sebagainya, itu bisa pakai perisai itu saudaraku. Karena apa? Karena itu akan mengembalikan itu tadi saudaraku, hal-hal yang tidak bagus itu tadi. Santet itu ya dengan sendirinya dia akan mental seperti itu. Dan buat sarana atau pagar badan bahasanya atau pagar gaib itu pakai batu tidar saudaraku. Batu tidar yang asli itu sudah saya buatkan edukasinya, semoga saudaraku paham. Nanti banyak juga pasti yang bertanya, yang putih bulat itu ya saudaraku ya, yang dibalut tidak pecah itu limbah granit, itu bukan batu tidar. Saya ulangi lagi, itu saudaraku ya, yang putih bulat dibalut tidak pecah itu limbah granit, bukan batu tidar. Semoga saudaraku paham. Kalau masih nggak paham, silahkan simak dan tonton video saya, itu banyak sekali saudaraku. Ada kalau 1000 video itu, silahkan ditonton satu-satu buat menambah wawasan, buat menambah keilmuan dan edukasi, supaya saudaraku yang awam paham dengan benda-benda bertuah. Biar kedepannya kalau saudaraku pengen mengoleksi benda-benda bertuah buat peninggalan ke anak cucu, atau kepengen melestarikan biar dapat barang yang benar, biar dapat barang yang asli ori, kan seperti itu saudaraku. Biar saudaraku tidak kecewa bahasanya kalau barangnya asli ori kan buat peninggalan. Kalau barangnya nggak bener kan ya saudaraku juga yang repot. Intinya seperti itu saudaraku. Dan ada juga saudara kita yang bertanya tentang testimoni. Begini saudaraku, dari kemarin sebenarnya saya pengen buat video testimoni itu pakai mesin gerinda pemotong granit saudaraku, namun belum sempat karena ya kesibukan saudaraku. Di rumah itu masih sibuk, dan ini juga lagi mempersiapkan isian gemblengan itu dari badar pelosani, atau bahasanya untalan atau loloan saudaraku ya, buat ageman pribadi. Karena ini kan gak lama lagi mau bulan Suro saudaraku ya, itu orang-orang terdekat saya, banyak sesepuh guru-guru besar itu pengen digembleng pakai untalan atau loloan badar pelosani, rajanya badar, rajanya besi. Jadi ya barangnya saya persiapkan jauh-jauh hari saudaraku, karena buat orang-orang khusus juga, isiannya juga tidak sembarangan, tahapannya yang jelas tingkat tinggi seperti itu. Dan soal pengisian badan ya saudaraku ya, zaman dulu itu ada yang menggunakan media atau sarana jenis gotri atau baja saudaraku ya, itu pakai gotri kalau orang-orang dahulu. Ada juga yang pakai air raksa saudaraku, itu buat gemblengan kanuragan, namun saya tidak menggunakan media itu saudaraku.
Dan biasanya kalau zaman dulu itu pakai media muntah besi malopati. Saudaraku, kenapa kok saya pakai media dari benda bertuah atau jimat? Biar terus terang, biar hasilnya itu super bagus, saudaraku, biar lebih istimewa, lebih top, bahasanya seperti itu. Dan kalau rajanya Badar Pelusana itu tadi yang buat untalan itu, saudaraku ya, atau buat loloan itu, memang ya baru-baru ini, saudaraku, saya buatkan edukasi. Namun yang jelas zaman dulu sudah ada gembengan seperti itu. Kalau jenis kanuragan itu banyak sekali, saudaraku. Ada juga yang menggunakan isian minyak, untalan jenis minyak. Ada juga yang pakai media raja, di badan langsung diraja, diisi macam-macam lah, saudaraku, banyak jenisnya. Dan kalau sudah kita yang ada di Kalimantan kan banyak menggunakan media-media untalan sejenis minyak, saudaraku ya. Namun di Jawa juga ada yang seperti itu, saudaraku. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat. Itu tadi, saudaraku ya, menjawab pertanyaan saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA. Semoga saudara kita lebih paham. Cukup sekian dulu ya, saudaraku ya. Salam rahayu rahayu. Salam hormat, saya Gus Edi.